Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Putri Wilujeng Lestari dari Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran. Di video ini aku mau bahas tentang bioplastik dari PHA atau polyhidroksialkanoat. Bioplastik dari PHA atau polyhidroksialkanoat. Ini adalah contoh dari produk yang berbahan dasar bioplastik. Kemudian ada gambaran dari sampah plastik yang ada di Indonesia, di mana sampah plastik ini tidak mudah terurai, kemudian menimbulkan senyawa toksik atau beracun dan bersifat karsinogenik pada saat pengolahannya. Sampah plastik ini membutuhkan jangka waktu yang lama sampai ratusan tahun untuk dapat terurai secara alami. Kemudian, apa itu bioplastik? Bioplastik adalah plastik yang terbuat dari sumber daya terbarukan dan dapat terdegradasi atau terurai di alam. Bioplastik ini digunakan sebagai alternatif pengganti dari plastik yang ada sebelumnya. Kemudian, bioplastik ini memiliki keunggulan yaitu biodegradable atau dapat terurai, ramah terhadap lingkungan, dan dapat diproduksi secara berkali-kali. Ini adalah contoh dari aplikasi bioplastik seperti pada peralatan makan, pada kemasan bahan dan kemasan makanan. Apa saja bahan baku yang digunakan dalam pembuatan bioplastik ini? Yang pertama, bioplastik ini berasal dari polimer alami yang berbasis biobased atau sumber daya terbarukan. Contohnya seperti pati singkong, jagung, pati sagu, dan limbah TKKS atau tandan kosong kelapa sawit. Yang kedua, bioplastik ini berasal dari monomer dengan fermentasi dan polimerisasi. Contohnya adalah PLA atau polylactic acid. Dan yang ketiga, bioplastik ini berasal dari produksi oleh mikroorganisme secara langsung. Contohnya adalah PHA atau polyhidroksialkanoat. PHA atau polyhidroksialkanoat adalah polimer yang digunakan sebagai cadangan makanan dan disimpan di dalam sel mikroorganisme. Beberapa mikroorganisme yang potensial untuk produksi PHA ini ada mikroorganisme alkaligen 100, kemudian mikroorganisme Bacillus megatherium, mikroorganisme Cupriaphidus necator, dan mikroorganisme Pseudomonas oleoforans. Tetapi, mikroorganisme yang paling umum digunakan adalah mikroorganisme Cupriaphidus necator atau sebelumnya disebut Ralstonia eutropha. Kenapa paling umum? Karena mikroorganisme ini banyak ditemukan di tanah. Kemudian mikroorganisme ini mampu menghasilkan PHA dalam jumlah yang tinggi, memiliki sifat yang tidak patogen sehingga aman digunakan, dan mampu menggunakan sumber daya karbon yang ada. Kemudian jalur metabolisme untuk mikroorganisme Cupriaphidus necator. Di sini ada 3 jalur utama. Pada jalur pertama yaitu sumber karbon yaitu gula diubah menjadi asetil-CoA, kemudian dengan bantuan enzim ketotiolase diubah menjadi asetoasetil-CoA dan direduktase oleh PHAB menjadi 3-hidroksibutyril-CoA yang disintase oleh PHAC menjadi PHA. Kemudian pada jalur kedua ada asam lemak diubah menjadi asil-CoA, NOL-CoA, 3-hidroksiasil-CoA, 3-ketoasil-CoA. Kemudian dari NOL-CoA dan 3-ketoasil-CoA ini diubah menjadi 3-hidroksiasil-CoA dan disintase menjadi PHA. Pada jalur yang ketiga, sumber karbon yaitu gula diubah menjadi asetil-CoA, malonil-CoA, malonil ACP yang diubah lagi menjadi asil-CoA, 3-ketoasil ACP, 3-hidroksiasil ACP, dan N-noil ACP. Kemudian dengan bantuan enzim transasilase diubah menjadi 3-hidroksiasil CoA dan disintase menjadi PHA. Terus bagaimana proses produksi pembuatan PHA ini? Yaitu ada penyiapan bahan baku yaitu pati sagu, kemudian penyiapan mikroorganisme menggunakan Cupriaphidus necator atau Ralstonia eutropha dengan beberapa keunggulan seperti mampu menghasilkan PHA dalam jumlah yang tinggi, kemudian tidak bersifat patogen sehingga aman digunakan, dan mampu menggunakan sumber daya karbon yang ada. Kemudian penyiapan inokulum.
di mana penanaman bakteri ke media untuk proses pertumbuhan sel mikroorganisme. Pada proses ini ada faktor yaitu kondisi pH yang perlu diatur dengan pH netral agar sel dapat berkembang dengan baik. Media yang digunakan adalah PCA. Berikutnya adalah diagram produksi pembuatan PHA. Yang pertama ada fermentasi, yaitu air dan sumber karbon menggunakan Cupreavidus necator. Kemudian masuk ke proses separasi, yaitu pemisahan biomasa dan cairan fermentasi. Kemudian dihasilkan biomasa yang kering. Masuk ke proses ekstraksi, yaitu pencampuran biomasa yang kaya akan PHA dicampurkan dengan pelarut yaitu kloroform dan kemudian dikeringkan kembali serta dibentuk menjadi granula. Ini adalah penjelasan dari proses sebelumnya, yaitu yang pertama ada fermentasi. Fermentasi ini dilakukan dengan reaktor batch, yaitu sumber substrat masuk, kemudian dihasilkan produk di mana sumber karbon dan air yaitu pati dimasukkan ke dalam reaktor, ditambahkan mikroorganisme Cupreavidus necator. Tujuan dari fermentasi ini yaitu untuk memfermentasi sumber karbon menjadi sel dengan pH yang melimpah. Kemudian masuk ke proses separasi. Tujuan dari separasi ini adalah memisahkan biomasa dengan cairan fermentasi, sehingga didapatkan biomasa sel dengan pH yang melimpah. Berikutnya adalah proses ekstraksi, di mana ekstraksi ini menggunakan pelarut kloroform yang biomasanya yang berisi pH itu dimasukkan ke dalam pelarut. Kemudian pada proses sentrifugasi PHA, di mana proses ini bertujuan untuk memisahkan PHA dari cairan pelarutnya, sehingga dihasilkan dari PHA yang bisa dikeringkan dan dibentuk menjadi granula. Berikutnya adalah pembuatan bioplastik. Serbuk PHA yang dihasilkan sebelumnya dicampurkan dan diaduk dengan pelarut kloroform, kemudian ditambahkan dimetil ftalat, diaduk sampai mengental, kemudian dituangkan pada plat kaca. Setelah itu dikeringkan menjadi bioplastik. Bagaimana strategi meningkatkan produksi PHA? Yang pertama strateginya yaitu melakukan proses produksi biomasa yang dilakukan dalam waktu yang singkat. Ini berguna agar biaya yang diperlukan relatif murah. Kemudian mendapatkan sel dengan pertumbuhan sel yang tinggi, di mana jika sel tinggi maka pH yang dihasilkan juga tinggi. Di sini sumber karbon yang diperlukan melimpah, tetapi jumlah nitrogen yang diperlukan sedikit. Kemudian pembuatan granula PHA berukuran besar agar saat proses pemisahan PHA mudah dipisahkan. Dan yang keempat, menggunakan sumber karbon yang sesederhana mungkin, yaitu bisa menggunakan limbah atau mudah didapatkan dan murah. Dan yang terakhir adalah potensi bioplastik di Indonesia. Bagaimana potensinya? Yaitu bioplastik dapat membusuk dalam jangka waktu 8-10 minggu. Tidak seperti plastik yang berasal dari petroleum atau minyak bumi, di mana plastik ini membutuhkan jangka waktu hingga ratusan tahun untuk dapat terurai. Tetapi bioplastik ini belum bisa menggantikan posisi plastik yang ada saat ini, karena harga dari bioplastik yang masih mencapai 3-5 kali dari harga plastik yang ada saat ini. Sekian presentasi dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.